Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali saya menyapa saudara dalam program renungan Immanuel, itu saja cukup. Marilah kita membuka hati dan jiwa kita untuk dapat menerima firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Mazmur 23 ayat 2. Yang berbunyi, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat ini mengajarkan tentang pemeliharaan Allah yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Dia tidak hanya menjamin kebutuhan jasmani kita terpenuhi, tetapi juga menyediakan tempat istirahat yang aman, serta memulihkan jiwa kita yang letih lesu di tengah dunia yang penuh dengan kesibukan. Domba adalah hewan yang mudah takut dan stres, sehingga mereka tidak bisa tidur jika mereka merasa terancam atau merasa terganggu atau lapar. Dan gembala yang baik mengetahui hal itu. Karena itu, ia membaringkan domba di padang yang berumput hijau. Domba bisa beristirahat dengan tenang tanpa khawatir akan makanannya. Di dunia yang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian ini, Yesus juga menawarkan istirahat buat para pengikutnya. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Namun, banyak orang tidak bisa mengalami rest yang sesungguhnya. Ingat, cara pandang kita akan menentukan cara hidup kita. Kalau cara pandang kita waktu adalah uang, maka hal ini akan menuntut kita untuk terus bekerja, berusaha, produktif, sibuk, sehingga kita menganggap waktu istirahat adalah waktu yang terbuang. Tuhan ingin kita belajar untuk rest atau istirahat. Seberapa kuat sih kita bekerja terus tanpa henti demi menghasilkan uang untuk membiayai hidup kita supaya terasa nyaman terus? Padahal kehidupan yang nyaman adalah kehidupan di dalam Yesus. Sebab di dalam istirahat tersebut kekuatan kita sedang dipulihkan. Kita diberikan ketenangan dan kesabaran di dalam Tuhan. Di padang yang berumput hijau, bayangan kita suatu padang yang penuh dengan rumput, bukan? Tetapi sesungguhnya waktu Daud menulis Mazmur 23, ia sedang berada di padang gurun yang gersang. Jadi maksud Daud dengan perkataan di padang yang berumput hijau adalah gembala tahu di mana ada rumput di balik batu-batu yang bisa dimakan oleh domba-dombanya. Tidak perlu kita khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu yang terdapat dalam Matius 6 ayat 34. Yesus tidak meminta kita untuk tidak mempunyai rencana, melainkan melarang kita membiarkan kekhawatiran akan masa depan mencuri sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan hari ini. Khawatir tidak menambah apapun dan tidak menyelesaikan apapun. Seperti para domba yang berbaring tenang di padang rumput yang hijau, karena domba-domba itu yakin bahwa gembalanya tidak akan membiarkannya kelaparan, bahkan tidak membiarkan domba-dombanya stres. Seperti keyakinan para domba. Demikian juga seharusnya keyakinan kita kepada Tuhan. Dan Dia membimbing kita ke air yang tenang. Karena domba tidak bisa minum dari air yang deras. Kalau airnya deras, membuat domba ikut stres, khawatir, resah. Tetapi Dia membawa kita ke air yang tenang, yang menyejukkan. Sehingga kita pun dapat tenang menghadapi permasalahan hidup yang ada. Walaupun keadaan dunia tidak semakin baik. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk rest di dalam Dia. Sehingga kita dapat dengan tenang menerima kembali kekuatan kita dalam menghadapi dunia ini. Yakin bahwa Dia akan pelihara hidup orang yang percaya kepadanya. Jadikan Dia sebagai pemimpin dalam hidup kita. Maka kita akan dipimpin masuk dalam penyediaan Tuhan
dan dibaharui kekuatan kita dari sehari ke sehari untuk berjalan dalam dunia yang gelap ini. Satu ayat terakhir. Dalam Mazmur 37 ayat 5. Dikatakan, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan untuk melihat pertolongan Tuhan. Yaitu menyerahkan hidup kita dan percaya kepadanya. Maka Dia akan bertindak. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Dia ada di pihak kita, Dia selalu pelihara hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami. Tolong kami supaya kami tidak khawatir menghadapi hari-hari di depan kami. Tapi bukan berarti kami pasif Tuhan. Kami tetap harus merencanakan masa depan kami. Kami tetap harus bekerja sekuat tenaga kami. Selanjutnya kami serahkan pada Tuhan. Tuhan yang bekerja di baliknya Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan percaya bahwa Engkau yang memegang hidup kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau tidak akan membuat kami gelisah, takut. Tapi Engkau yang akan menjaga kami selalu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apabila saudara-saudara memerlukan bantuan doa, silakan menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Ingat, Immanuel itu saja cukup. Hanya Yesus yang dapat menolong kita. Puji Tuhan. Amin.